itu adalah aspirasi dari kawan-kawan di daerah. Itu banyak sekali. Ada belasan kita bisa sebut, tentu termasuk Pak Anies karena surveinya tinggi. Nah, tentang calon yang akan diusung kita sudah punya kriteria baku. Apa kriterianya? Kriterianya adalah orang yang punya semangat keindonesiaan yang kuat. Oke. Kita ingin presiden yang akan datang atau wakil presiden yang akan datang adalah orang yang bisa menjamin bahwa keindonesiaan hari ini akan terus ada. Apakah sesuai dengan roh Nasdem, nasionalis dan juga demokratis? Itu akan menjadi Iya, nasionalis dan demokratis itu kan pengertiannya kan dia plural. Dia bisa melihat fakta bahwa di Indonesia ini, ya kita ini seperti ini, berbeda-beda tapi kita sudah komit untuk menjadi satu. Masih dalam suasana sawalan lah. Dua sahabat lama yang kemarin ketemu di Solo waktu nikahan adik presiden, lalu saling ngobrol lah. Ya akhirnya kan Nasdem Tower ini menjadi magnet baru dalam politik Indonesia kan. Pak Prabowo ingin bersilaturahmi ke Nasdem Tower, lalu kemudian pengen makan siang. Itu yang kemudian ya menyambung silaturahmi itu kan sebuah kewajiban dalam kultur kita ya. Tetapi misalnya dalam pendekatan kekuasaan, apa keuntungan dari mendukung calon tertentu terhadap partainya? Ketika dibandingkan misalnya antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo adalah kader partai lain yang sampai sekarang belum jelas keberadaannya apakah akan didukung oleh PDI Perjuangan atau tidak, sehingga ruang gerak buat Nasdem menafsirkan efek elektoral dari Anies dengan Ganjar itu memang lebih leluasa dilakukan oleh Nasdem terhadap Anies karena dia tidak dimiliki oleh partai manapun walaupun surveinya ada di bawah Ganjar Pranowo. Itu yang menurut saya bisa dilihat sebagai bentuk analisis. Itu juga yang kemudian kita bisa nilai dari apakah keuntungan dari Nasdem ketika Sandi luar biasa dan dua-duanya kompatibel, satu Jawa, satu luar Jawa, satu bisa ambil kanan, satu bisa ambil tengah, dan dua-duanya muda, dua-duanya punya kapasitas, dua-duanya kawan dekat. Kalau takdir Allah dan memang jalannya mudah, maka insya Allah ini menjadi salah satu tawaran terbaik bagi bangsa Indonesia. Berbeda pilihan, kita memilih jalan yang berbeda, tapi kita tetap bersahabat. Kita pernah bersaing, kita pernah kadang-kadang berbeda pandangan, ya kan? Tapi di ujungnya karena kita saling meyakini bahwa kita sama-sama cinta merah putih, sama-sama cinta tanah air, ikon-ikon kita sama sebetulnya. Hambatannya besar ketika Pak Prabowo kan pertama sudah pasti hanya mau menjadi capres. Dan ketika menjadi capres, efek elektoral, efek ekor jas itu memang biasanya akan lebih didapatkan oleh partai yang mendukung capres, bukan cawapres. Itu yang menurut saya menyebabkan hambatan memang terkait dengan dukungan terhadap Pak Prabowo sebagai capres dari Nasdem itu masih sangat besar dibandingkan dengan dukungan yang mungkin nama-namanya akan dikeluarkan oleh Nasdem di Rakernas nanti. Tadi sudah tukar pikiran panjang, NKRI number one, ya, most important. Ya, apapun jangan dikedepankan mengalahkan NKRI, termasuk ambil khutbah persatuan. Nah, ketika NKRI bersatu ditambah beliau syaratnya bersatu harus adil, nggak mungkin timpang lalu dipaksa. JK ini kan sekali lagi ya tokoh yang dihormati, senior, pengalamannya luas dan sangat dihormati oleh umat. Jadi tentu pengaruhnya besar. Nah konon masalahnya, persoalannya adalah apakah pengusaha cukup puas mendukung Anies Baswedan? No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Apakah misalnya para pengusaha-pengusaha ini yang mendukung seseorang dalam pilpres kah, dalam pilkada kah, itu sudah mendapatkan porsinya atau tidak? Sudah mendapatkan cost recovery-nya atau tidak? Kalau tidak, sehebat-hebatnya calon barangkali tidak akan didukung juga. Sekarang tinggal pangsa pasar pemilih kita apakah menerima atau tidak.
Dan buat saya semakin banyak tokoh yang bertarung memperebutkan hati publik semakin baik, karena masyarakat diberikan pilihan yang beragam. Jadi ibarat menu prasmanan, kita boleh memilih menu apapun sesuai dengan aspirasi kuliner kita masing-masing. Kesempatan dan lain sebagainya kepada orang-orang yang telah berjasa melakukan pemenangan. Terlebih kalau lingkupnya kecil saja di DKI, di mana semua mata memandang Anies Baswedan, ya. Jadi bermanuver untuk bisnis di situ barangkali jauh lebih sulit ketimbang kalau kita bicara tentang bisnis nasional. Makanya orang lebih cenderung bergantung kepada pengusaha-pengusaha yang sudah well established, yang tidak lagi bergantung pada ada tidaknya proyek pemenang, tapi justru mereka lah pensuplai tetap, karena inti dari bisnis mereka adalah jangan diganggu, itu saja. Kita tahu bahwa meski JK berada dalam perahu Jokowi, tapi pada pilkada 2016-2017 jelas-jelas JK mendukung Anies, tentu melalui besannya, ya kan, dan besannya melalui anaknya. PDIP kritik lawatan Anies ke Jepang 2 bulan jelang lengser. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengkritik kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan ke Jepang sejak Selasa 9 Agustus. Menurutnya lawatan mantan Mendikbud itu tidak jelas tujuannya. Itu lawatan yang tidak jelas, apapun yang disepakati akan dikerjakan gubernur berikutnya, kata Gilbert Ahad 14 Agustus. Tanya itu apapun hasil kunjungan Anies ke Jepang tersebut, Gilbert belum tentu dikerjakan, terlebih saat Anies dinilainya lemah dalam hal manajemen pemerintahan. Dari hal yang bukan prioritas tapi malah dikerjakan sisa kurang dari 2 bulan menjabat, katanya. Gilbert menuturkan, hal itu juga tercermin dari program sumur resapan yang digembor-gemborkan hingga jelang akhir masa jabatannya. Aral melintang, program penanggulangan naturalisasinya dinilai gagal. Ini menjadi pertanyaan, lawatan ini apakah kamuflase untuk jalan-jalan biaya negara? Kok sulit diterima akal? Tanya dia. Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertandang ke Jepang menemui Gubernur Tokyo Yoriko Koike. Dua gubernur itu membicarakan lebih lanjut terkait potensi kerjasama beberapa bidang, termasuk transportasi publik ramah lingkungan. Dalam akun Instagramnya, Anies mengatakan ada banyak hal lain yang menjadikan pembahasan, terutama usaha kebangkitan pasca pandemi, kerjasama membangun kota tahan bencana, dan kerjasama di bidang transportasi publik ramah lingkungan, kata Anies dikutip dari akun Instagramnya. Dalam unggahannya pula, Anies menyinggung Tokyo sebagai salah satu sister cities Jakarta yang lama berhubungan.